Halo semua, perkenalkan nama saya Steven. Selamat datang di tutorial saya kali ini. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita klik file, open, buka foto before-nya, kita klik open. Nah, Anda lihat pada tampilan ini akan terbuka kamera RAW dengan sendirinya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Caranya sebelum itu saya akan cancel dulu. Kita harus men-setting dahulu agar foto JPEG terbuka menjadi file RAW di foto Anda. Kita klik edit. Saya menggunakan Windows. Nah, jika Anda tidak menggunakan Windows atau Mac, maka kita mengklik Photoshop ini. Jika menggunakan Mac, maka tombolnya akan keluar sama seperti ini. Kita cari preference. Oke, sama dengan Mac, cari preference dari tombol PS ini. Setelah preference, kita buka dengan general. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita klik file handling. Oke. Nah, setelah terbuka itu, kita klik camera raw preference. Nah, setelah terbuka seperti ini, ubah semua settingan JPEG dan TIFF menjadi automatically open all support JPEG dan TIFF. Begitu pula dengan TIFF. Setelah ini Anda pilih, klik OK. Oke, maka semua file JPEG yang akan masuk ke dalam komputer Anda akan dibuka seperti kamera RAW. Nah, next selanjutnya kita buka kembali fotonya. White Love, open. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita lihat pada foto ini fotonya masih sangat gelap, jadi kita perlu adjustment pada kamera RAW. Kita naikkan sedikit exposure-nya. Oke, jangan terlalu banyak, pertahankan detail pada baju. Anda lihat ini merupakan baju warna putih, jadi sangat penting untuk mempertahankan detail pada bagian ini. Oke, naikkan sedikit. Ingat, detailnya harus tetap terjaga. Nah, kita lihat pada bagian ini terdapat area gelap yang tidak merata. Di sini gelap, sini terang, sini menengah cahayanya. Nah, untuk mensiasati ini, pada kamera RAW kita gunakan brush. Ini adalah adjustment brush. Nah, exposure bisa disetting terlebih dahulu atau nanti pun tidak masalah. Ingat settingan pada new. Usahakan semuanya pada tombol 0. Oke. Lalu kita gosok pada bagian ini. Maaf, naikkan sedikit exposure. Gosok pada bagian ini. Jika Anda mengklik mask di bawah ini, maka akan terlihat area yang Anda telah gosok. Lihat, saya telah menggosok area ini. Lalu saya akan naikkan exposure. Nah, pada saat saya menaikkan exposure, maka hanya pada bagian ini saja yang exposure-nya akan naik. Lihat, saya naikin. Sampai saya rasa cukup. Lalu saya kembali pada hand tool. Nah, pada hand tool kita bisa men-adjust keseluruhan foto. Nah, di sini saya akan kurangin sedikit highlight agar detail pada baju tetap terjaga. Saya menaikkan shadow agar pada bagian belakang ini detailnya akan kita angkat. Nah, pada saat kita mengangkat shadow, blacknya harus kita turunkan agar tetap menjaga kontras. Ini tekniknya supaya kontras pada rambut terjaga. Lihat, kalau saya angkat juga blacknya, maka rambutnya akan seperti tidak natural. Nah, maka dari itu ketika kita angkat shadow, kebalikannya, blacknya kita turunkan. Jadi kontras pada rambut tetap terjaga. Oke, kita klik open image. Nah, setelah file terbuka ke dalam Photoshop, adjustment yang pertama kita inginkan adalah saya ingin memperbaiki besar tangan si model ini dan tinggi badan si model. Nah, saya ingin menambah tinggi badan si model dan menguruskan sedikit bagian lengan ini. Oke, caranya sangat gampang. Kita duplikat foto ini dengan menariknya ke bawah, duplikat seperti ini. Oke,
Setelah kita duplikat, kita klik filter, liquify. Nah, pada saat meliquify model, Anda harus memperhatikan beberapa hal. Untuk menjaga bagian tubuhnya tidak tergeser, maka kita harus menggunakan Freeze Mask Tool. Oke. Nah, Freeze Mask Tool ini berguna untuk menjaga bagian-bagian tubuh model agar tidak tergeser pada saat kita melakukan pengecilan. Jadi saya gosok pada area ini. Nah, sehingga pengecilan akan terjadi pada area tengah ini. Lihat. Oke. Kita kembali pada forward warp tool. Oke. Kita zoom. Kita perbesar. Ingat, pada saat menggunakan pengecilan, jangan pernah gunakan brush yang sangat kecil seperti ini. Ini akan membuat fotonya tidak bagus seperti ini. Lihat. Oke, gunakan brush yang besar. Kita geser secara perlahan. Kita geser sedikit per sedikit. Ingat, pada saat melakukan penggeseran harus dilakukan secara hati-hati. Saya rasa ini terlalu kecil, jadi saya besarin sedikit. Oke, saya rasa sudah beres. Klik OK. Lihat, lengannya yang gemuk telah kita kecilkan sedikit. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat tinggi badan si model menjadi lebih tinggi. Nah, kita gunakan move tool. Lihat, ini move tool. Pada background copy ini, kita geser foto ke atas. Klik edit, free transform, agar kita bisa melihat kotaknya. Kita angkat foto modelnya segini, secukupnya saja. Ups, maaf. Segini cukup. Klik OK. Lihat, jika kita matikan mata di bawah, maka layernya telah tergeser. Nah, kita gunakan rectangular merge tool. Kita seleksi. Maaf, tarik dari ujung hingga ke sini. Oke, setelah terseleksi seperti ini, kita gunakan edit, free transform. Kita tarik ke bawah. Seperti ini. Oke. Klik enter, kembali ke move tool. Untuk menghilangkan seleksi, kita klik select, deselect. Kita geser sedikit ke bawah. Maka lihat tinggi badan, jika saya nyalakan mata di bawah ini, tinggi badannya telah bertambah. Oke. Nah, untuk menambah tinggi badan ini harus diperhatikan, itu bisa dilakukan jika modelnya menggunakan gaun. Tapi jika dia menggunakan celana, maka akan sangat kelihatan sangat aneh. Oke. Tahap selanjutnya yang akan kita lakukan adalah saya ingin mengganti langit pada foto di belakang ini dengan cara yang cepat tanpa harus menseleksinya dengan menggunakan pen tool. Caranya adalah kita gunakan quick selection tool. Oke. Langsung seleksi saja. Seperti ini. Oke, setelah kita seleksi seperti ini, maka kita lihat akan tidak sangat rapi. Ada bagian-bagian yang belum terseleksi pada bagian ranting ini, tapi jangan khawatir. Nah, yang terseleksi kali ini adalah bagian awan. Kita
kembalikan dulu pada bagian modelnya. Jadi dengan klik select, inverse. Oke, kita setelah balikkan seleksi seperti ini, klik refine edge. Nah, untuk mengaktifkan warna merah ini kita harus memilih pilihan pada ini, lihat, maaf, di view kita pilih overlay yang warna merah, lihat, pilih yang ini. Lalu settingannya silakan Anda copy dengan settingan yang telah saya buat, 37, 0,04 dan plus 7. Settingan ini bisa diubah tergantung situasi pada foto, tapi untuk foto kali ini settingan yang saya gunakan adalah settingan seperti ini. Lalu outputnya new layer with layer mask. Oke. Nah, kita lihat di sini ada dua jenis brush. Jika klik tahan, ada refine radius tool dan erase. Kita gunakan refine terlebih dahulu. Oke. Nah, pada bagian yang tidak terkena seleksi seperti ini, jangan khawatir, kita perbesar brushnya. Untuk memperbesar brush, gunakan tombol tutup kurung, memperkecil dengan tombol buka kurung. Oke, kita perbesar. Kita gosok saja seperti ini, gosok, lepas. Nah, maka seleksinya akan masuk langsung ke dalam bagian-bagian yang tidak terseleksi sebelumnya. Nah, begitu pula pada bagian model, diperkecil brushnya, kita gosok di sekeliling badan model, lalu di sepanjang tepian gunung kita gosok. Nah, maka seleksinya akan langsung memasuki area-area yang tidak terseleksi sebelumnya. Oke. Lalu kita lihat pada bagian mata model dan bibir model terkena seleksi. Ingat, warna merah itu adalah bagian yang terkena seleksi. Jadi, untuk mengembalikannya kita gunakan erase refine tool. Kita perkecil. Maaf. Perkecil, gosok pada area wajah. Tunggu terlebih dahulu. Proses ini memakan RAM yang cukup besar. Oke, jika sudah, klik OK. Oke. Nah, setelah itu maka akan terbentuk layer baru pada layer yang ini. Akan terbentuk dengan layer masking kosong tersebut. Nah, setelah itu kita masukkan foto awan pada foto ini. Saya sudah menyediakan foto awan pada foto ini. Kita klik file, open. Ini awannya yang sudah saya sediakan. Langsung klik open image, maka ia akan terbuka di sampingnya ini. Kita klik rectangular tool, kita seleksi semuanya. Oke. Edit, copy. Kembali pada layer biasa. Kita gunakan edit, paste. Oke. Kita gunakan move tool, pindahkan layer 1 ini ke belakang foto model. Seperti ini. Kita bisa menggerak-gerakkan fotonya. Kita klik edit, free transform. Lalu kita perbesar. Klik tombol ini agar tidak distorsi pada awannya. Jadi kita klik, kita perbesar. Lihat. Oke.
bisa disesuaikan dengan kebutuhan, lalu klik OK. Lalu setelah kita melakukan pemasangan awan, warna biru awan ini dapat kita adjust. Lihat pada awan ini kita gunakan selective color. Kita bisa adjust pada warna blue, kita adjust, geser sesuai selera. Di sini saya ingin membuat warna birunya sedikit lebih kental, jadi saya akan geser sehingga warnanya berubah menjadi lebih kental. Ingat, pada settingan awan kita bisa ubah pada blue dan cyan. Oke. Jadi settingan selective color ini tidak akan mengganggu pada layer atasnya. Kembali ke layer atasnya, kalau kita zoom, lihat seperti ini, mata sang model sangat gelap. Jadi untuk mensiasatinya, kita gunakan curve. Kita naikkan curve-nya sedikit. Lalu kita double klik, invert. Kita gunakan brush. Opacity-nya cukup 30%. Kita klik pada bagian bawah si mata model. Gosok 2 kali cukup. Jadi kita lihat sedikit mensiasati mata model jika terasa gelap. Oke, untuk membuat skin tone-nya lebih dramatis, maka saya akan gunakan selective color. Untuk menadjust skin tone yang model yang baik, maka kita harus di-adjust cuma di bagian red dan yellow. Oke, kita geser sedikit. Perhatikan, jika saya tarik sayanya turun maka akan kemerahan, jika naik kulitnya akan kebiruan. Jadi kita adjust sedikit merah sedikit, magentanya juga kita adjust sedikit. Saya tidak pernah memiliki patokan angka pada selective color ini, jadi kita bisa menggesernya secara perlahan dengan memperhatikan monitor kita. Geser secara perlahan. Yuk, saya rasa ini sudah sesuai. Lalu kita double klik, invert. Setelah itu kita gunakan brush 100%. Kita gosok pada bagian si model. Oke. Lalu saya melihat pada bagian rambut, saya merasa kurang begitu kontras, terlalu pirang bagi saya, sehingga saya ingin membuatnya menjadi lebih gelap sedikit. Saya akan gunakan level. Saya geser shadow-nya sedikit ke arah midtone. Lihat, ini shadow, ini midtone, ini highlight. Midtone-nya sedikit ke arah shadow. Lalu setelah itu saya tutup, double klik pada level, invert. Kita gunakan brush. Kita masking hanya pada area rambut. Oke. Lalu saya akan membuat dimensi pada badan si model menjadi lebih terasa, yaitu dengan cara kita buat layer kosong baru, edit, fill, 50% gray, oke. Lalu ubah ke overlay. Kita ubah ke overlay. Kita gunakan dots. Nah, pada saat membuat layer kosong ini tidak akan ada perubahan. Ini merupakan lapisan khusus, jadi ketika saya burning dodging tidak akan merusak bagian pada foto di bawah ini. Oke. Kita gunakan dots. Ingat 5% midtone. Kita gosok pada area yang memiliki highlight. Oke.
Kebalikannya kita gunakan burn. Burn ini saya gunakan pada bagian rambut, alis, tepi-tepian baju. Oke, lihat before afternya. Ada terasa pada bagian wajah si model ini. Lalu kita lihat ada sedikit over pada wajah si model dibanding dengan model. Lihat, skin tone pada wajahnya dan lengan ini berbeda dengan bagian ini. Bagian ini dengan bagian ini sedikit berbeda. Nah, untuk menyamakan skin tone-nya, kita ambil sampel warna dengan eyedropper tool. Klik ini, maka jadi sampel seperti ini. Kita buat layer kosong. Kita edit, fill dengan warna yang eyedropper ini pilih, yaitu dengan foreground color. Oke. Lalu kita pilih soft light. Lalu kita klik masking, double klik, invert. Kita kembalikan terlebih dahulu. Kita gunakan brush. Brushnya cukup dengan 30%. Kita gosok secukupnya. Nah, di sini terlalu berlebihan, jadi kita balikkan brushnya menjadi warna hitam. Oke. Kita gunakan brush putih lagi. Saya rasa di sini juga perlu ditambahin sedikit warna kulit sehingga skin tone-nya tidak belang. Oke. Kita kurangin opacity-nya. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita gabungkan keseluruhan foto dengan Ctrl Shift Alt A pada Windows. Jika Anda menggunakan Mac, gunakan Command Shift Alt A. Saya ulangi, jika Anda menggunakan Windows dengan Ctrl Shift Alt A, jika menggunakan Mac dengan Command Shift Alt A. Maka setelah tergabung seperti ini, kita akan gunakan penghalusan pada kulit. Tapi sebelum kita melakukan penghalusan, ada bagian shadow di sini yang memotong area alis. Jadi kita gunakan patch tool, kita lingkarin, geser sedikit, Oke. Kita duplikat dulu terlebih dahulu, Kita gunakan filter Imagionic Portraitor. Nah, settingannya berikut: plus 15, plus 20, 20, 40, di sini off. Oke. Nah, lalu kita klik masking, double klik, invert. Nah, ingat, skin tone tidak perlu halus semua, jadi kita gunakan brush dengan opacity 30%. Kita gosok pada area-area yang menurut kita sangat kasar, seperti bagian ini saya rasa kasar. Saya gosok hanya pada area kulit. Ingat, jangan terkena hidung, mata. Jadi gosok seperlunya. Jika Anda rasa bagian ini sudah halus, jadi jangan digosok lagi. Oke, setelah itu kita akan mengangkat pada bagian warna hijau ini. Saya selalu menggunakan pengangkatan warna dengan menggunakan selective color. Jadi hijau ini berpengaruh pada yellow dan green. Kita geser greennya, lihat, hanya fokus pada bagian ini. Jangan terlalu
hijau. Lalu kita gunakan green juga. Lalu kita masking dengan double klik invert, kita brush dengan warna putih 100%. Hijaunya lebih terangkat. Next, saya ingin membuat dimensi pada foto ini sehingga ada kedalaman. Jadi caranya saya gabungkan lagi foto-foto ini. Lihat, saya gabungkan dengan Ctrl Shift Alt A atau Command Shift Alt A seperti yang tadi pada foto sebelumnya. Kita gunakan Quick Selection Tool, seleksi batu-batu di sini secara sembarangan. Setelah terseleksi seperti ini, kita duplikat dengan Command J atau Ctrl J. Ingat, Command J atau Ctrl J, setelah itu akan terbentuk layer baru. Lihat, kita geser, dapat batu seperti ini. Kita klik edit, free transform, klik kanan. Saya ingin memflip horizontal pada bagian ini. Saya perbesar, saya putar segini. Oke. Lalu saya klik filter, blur, Gaussian blur. Saya rasa segini cukup, blurnya 8%. Lalu saya adjust image, adjustment brightness kontrasnya. Saya gelapkan sedikit. Jadi seakan-akan ada dimensi antara ketika saya memotret ini dengan model. Putar sedikit lagi. Sini. Saya ingin menambah sedikit lagi batu pada bagian ini. Jadi saya kembali pada layer 5. Seleksi lagi secara tidak beraturan. Setelah saya seleksi, saya copy lagi dengan Ctrl J atau Command J. Kembali ke Move Tool, kita geser lagi. Kita perbesar dengan Free Transform atau Command T. Kita filter, blur, Gaussian blur. Angkanya jangan sama. Jadi seakan-akan blur ini lebih blur daripada ini. Jadi seperti ada jarak antara batu ini dengan batu ini. Lalu begitu pula dengan image, adjustment brightness kontrasnya. Kita pergelap sedikit. Jadi seakan-akan ada dimensi antara model dengan batu-batuan ini. Yang atas ini saya ingin pergelap sedikit lagi. Oke. Lalu untuk finishing terakhir, kita gunakan hue saturation. Kita naikkan sedikit saturasi. Jangan terlalu banyak, karena warnanya sudah terangkat semua. Lalu kita gunakan level. Nah, saya selalu menggeser shadow pada ke arah midtone, midtone ke arah shadow, highlight ke arah midtone. Ini akan membuat foto menjadi lebih dramatis. Lihat before, after, warnanya jadi lebih cerah. Oke. Nah, lihat detail-detailnya masih tetap terjaga. Begitu pula hal lainnya. Jika kita lihat sebelumnya model belum besar hingga ini pada hasil akhir. Jika kita melihat pada stok foto, inilah before yang sebenarnya. Warnanya sangat gelap menjadi seperti ini. Oke, sekian tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan atau ingin memesan tutorial lainnya, dapat menghubungi saya melalui Facebook atau melalui nomor handphone saya. Terima kasih.